Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung dengan kami di acara ibadah. Pada saat kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Senin, ya waktu Amerika masih hari Senin, saya tahu Indonesia sudah pagi hari Selasa, tapi kita masih hari Senin malam ini, dan kita bersyukur dapat mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang sudah dimulaikan oleh Pendeta Muda Tulus pada hari Sabat malam dan juga kemarin malam ya waktu Amerika Minggu malam Pendeta Muda Tulus. Saya terima kasih pada Pendeta Muda Tulus dan Saudari Iin yang telah memimpin acara ibadah kita saat saya bersama dengan Ibu Pendeta pergi ke satu park yang ada di Pennsylvania. Terima kasih sekali lagi untuk Pendeta Muda Tulus. Baik, saudara sekalian, untuk memulaikan acara kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Lucy yang akan berdoa dari California. Silakan, Dek. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia. Yang lebih tahu yang terbaik bagiku. Yang lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Tentunya kita semua berterima kasih kepada Ivana Wulur yang telah membawakan satu lagu pujian dan telah dikirimkan kepada jemaat kami. Ivana Wulur yang telah menyanyi dari Manado, ya. Kita terima kasih sekali lagi. Dan untuk memulaikan acara kita, saya mengundang sekali lagi Saudari Lucy untuk dapat membawakan doa buka kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala hormat dan puji, kebesaran,
kemuliaan hanya diperuntukkan bagi Engkau Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Allah kami yang patut kami puji dan kami besarkan. Kami selalu mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, di mana kami masih diberi kesempatan selalu bersekutu melalui firman-Mu, melalui pelajaran-pelajaran sekolah Sabat dan firman-firman yang lain. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk itu semua kemurahan-Mu. Tolong kepada kami Tuhan, supaya apa yang kami dengar boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan kasih-Mu kepada kami semua Tuhan, sehingga hidup kami boleh hari demi hari boleh lebih berkenan kepada Engkau. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Rantung. Engkau berkati pendeta Tuhan yang setiap hari boleh melayani kami. Engkau memberi kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang dari surga, supaya kami semua boleh diberkati, dan kembali lagi nama-Mu boleh dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau ampuni segala dosa kesalahan kami, dan kami akan memulai ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih banyak Saudari Lucy yang sudah membawakan doa buka kita pada saat ini. Kita, seperti yang sudah dimulaikan oleh Pendeta Muda Tulus, kita memiliki pelajaran yang kelima ya. Kita pada saat ini ya, dan pada hari Senin ini, judul pelajaran kita adalah mengasihi orang asing. Love the stranger. Ya. Gampang untuk mengasihi saudara, gampang mengasihi orang tua, tetapi untuk orang asing, ya, apa artinya ini? Apa artinya orang asing dan kenapa kita harus mengasihi mereka? Ini adalah satu pelajaran yang dua pelajaran ya pada saat ini Senin dan juga besok hari Selasa, pelajaran untuk hari Selasa kita akan kelanjutan dari latar belakang ataupun alasan kenapa kita harus mengasihi mereka. Baik, mari kita masuk saja pada pelajaran kita, pelajaran sosial kita. Di antara nasihat-nasihat ini, Musa menyatakan sesungguhnya Tuhan, Allah-Mu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Ulangan 10 ayat 14. Sungguh satu ekspresi yang sangat kuat tentang kemahakuasaan Tuhan. Ya, Tuhan kenapa? Yang empunya langit. Langit yang mengatasi segala langit, yang juga apa? Bumi, dialah yang apa? Yang mempunyai, dialah pemiliknya. Segala yang di atas, segala yang di bawah, dan yang ada di alam semesta kita ini ya. Jadi sungguh satu ekspresi yang sangat kuat tentang kemahakuasaan Tuhan. Sebuah gagasan yang ditemukan juga di tempat lain dalam Alkitab. Misalnya dalam Mazmur 24 ayat 1 yang berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi Tuhan yang punya, bukan saya yang punya, saudara yang punya. Tidak. Segala sesuatu itu ya adalah milik Tuhan. Besok kita akan lihat, kita akan mempelajari salah satu hal yang kita akan singgung juga tentang satu konsep yang di Amerika Serikat ini atau di mana saja di dunia ini, yaitu sifat-sifat nativisme. Ya, nativisme. Nanti kita akan lihat besok ya. Bacalah Ulangan 10 ayat 17 sampai 19. Pernyataan lain apa lagi yang dibuat Musa tentang Tuhan dalam ayat-ayat ini? Bahkan lebih penting lagi, apa yang Allah perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan dari umatnya sebagai satu hasil dari pernyataan itu. Nanti kita akan lihat, bukan hanya Allah memerintahkan kita, tetapi pada saat Allah memerintahkan sesuatu, dia pertama-tama telah melakukan hal tersebut. Jadi dia bukan hanya main perintah lalu dia sendiri tidak buat. Ya, tidak. He walk the talk. Dengan kata lain, dia melaksanakan apa yang dia katakan atau yang dia inginkan. Dan dia perintahkan, tapi dia terlebih dahulu sudah lakukan. Ya. Mari kita lihat. Ulangan 10 ayat 17 sampai 19. Sebab Tuhan Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat. Yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Yang membela hak anak, yatim dan janda. Dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Ya, memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Berikutnya.
Ayat 19 katakan, sebab itulah haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang-orang asing di tanah Mesir. Jadi sebelum Allah memberikan perintah, kalau kita lihat nanti kita akan tambahan juga ya. Allah terlebih dahulu sudah buat. Jadi dialah yang berjalan apa? Dialah yang pemimpin yang berjalan di depan terlebih dahulu untuk memberikan contoh. Yahweh bukan hanya Maha kuasa di langit dan bumi, dia juga adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Ulangan 10 ayat 17. Hal ini tidaklah berarti bahwa ada Allah-Allah lain, ada Allah-Allah yang lebih kecil, seperti yang dianggap sebagai Allah-Allah yang disembah oleh bangsa kafir yang hidup di sekeliling bangsa Israel. Bangsa-bangsa di sekeliling bangsa Israel percaya ada Allah yang besar, lalu ada Allah-Allah kecil lainnya yang menjadi apa ya, yang dapat dipanggil sebagai Allah. Bukan demikian ya. Gantinya, hal ini adalah sebuah cara untuk menyatakan bahwa lebih dari sekedar keberadaannya sebagai satu-satunya Allah. Lihatlah, misalnya Ulangan 32-39 katakan, lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku, firman Tuhan ya. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Ulangan 32-39. Hal ini menegaskan supremasi total Tuhan atas semua kuasa lain. Jadi pada saat firman Tuhan Ulangan 10 ayat 17 katakan Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan, bukan berarti ada Allah kita itu mengakui adanya Tuhan-Tuhan lain atau Allah-Allah lain. Tidak. Tidak ada Allah lain selain dia. Tetapi seringkali ada hal-hal yang kita, saudara dan saya, yang kita apa? Yang kita alahkan. Entah itu posisi kita, entah itu uang kita, entah keberadaan kita, dan lain sebagainya. Jadi Allah katakan, saya tidak menerima. Saya tidak menerima supremasi lain selain supremasi aku miliki dengan kata lain. Tidak ada kuasa lain. Tidak ada kuasa uang saya, tidak ada kuasa kesanggupan saya, tidak ada kuasa kepengetahuan saya yang dapat saya banggakan. Tidak ada yang dapat saya banggakan. Hanya kuasa Tuhan itulah di atas segala sesuatunya. Ya, jadi hal ini menegaskan supremasi Tuhan atas semua kuasa lain, baik yang nyata maupun hanya imajinasi, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ayat-ayat ini juga menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang besar, kuat dan mengagumkan, yang tidak memihak atau juga tidak menerima suap. Dengan kata lain, kita tidak bisa seperti ada agama-agama lain mungkin ya yang harus membawa sesuatu supaya menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, bawa sesajen, bawa sajian, bawa ini dan itu. Tidak. Dia tidak menerima suap. Ya. Jadi yang dia terima adalah hati kita, keberadaan diri kita. Jadi semua ini adalah bagian dari pekabaran yang lebih besar bahwa Yahweh adalah Allah dan Anda, saudara dan saya, umatnya, harus taat kepadanya. Sungguh merupakan satu perbandingan yang kuat yang sedang dipaparkan pada bagian ini. Ya, Yahweh adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan, pemerintah dan penopang yang berkuasa atas segala ciptaan, seperti ditulis dalam Kolose 1 ayat 16 dan 17. Tetapi dia juga peduli. Walaupun dia berkuasa, walaupun dia di atas segala sesuatunya, tetapi dia juga peduli terhadap anak yatim, janda, dan orang asing. Dan dia menunjukkan kepedulian itu dengan memenuhi kebutuhan fisik mereka yang mendesak. Allah yang mengetahui jika seekor burung pipit jatuh ke tanah, Matius 10:29. Ia juga mengetahui juga keadaan buruk yang terjadi terhadap mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengatakan kepada umat itu bahwa oke, engkau adalah orang Israel ya, engkau adalah bangsa yang terpilih, engkau yang khusus dan aku mengasihi engkau, tetapi aku mengasihi juga yang lain, termasuk mereka yang membutuhkan dan yang tidak berdaya di antara kamu. Dan sama seperti aku mengasihi mereka, kamu juga harus mengasihi mereka. Ini adalah satu dari tuntutan perjanjianmu dan sebuah hal yang penting juga. Bacalah Mazmur 146 ayat 5-10. Apa pesan dari Mazmur yang merefleksikan apa yang Allah sedang sampaikan di sini, khususnya dalam kitab Ulangan yang kita sudah baca ya. Dan apa artinya bagi kita saat ini sebagai orang Kristen? Mazmur 146 ayat 5-10 katakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar.
Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk dengan lain yang tidak milik apa-apa ya, tidak punya apa-apa. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang asing, yatim piatu dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Kita lihat di sini ya. Bagaimana Tuhan pertama-tama memberikan kasih-Nya, memberikan contoh terlebih dahulu. Kepada, kalau kita lihat banyak yang disebutkan sini, tapi mari kita lihat. Kalau dalam kelompok, 3 kelompok dalam kitab Ulangan dan kitab Mazmur ini berbicara tentang anak yatim, janda, dan apa? Orang asing. Ya, kenapa ini menjadi 3 kelompok yang lemah, yang Allah memberikan perhatian yang khusus, dan setelah dia memberikan perhatian yang khusus pada mereka, dia menyuruh saudara dan saya untuk membela hak-hak mereka, untuk membantu mereka. Kenapa? Karena di zaman Israel, dan mungkin juga ya, sampai di zaman kita ya, inilah 3 kelompok yang di pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Mereka kalau ada hal-hal yang mereka ingin pada saat ketidakadilan yang diperlakukan pada mereka, mereka tidak punya kekuatan hukum, yaitu anak yatim, janda dan apa? Dan orang asing. Kenapa? Karena orang penduduk setempat, penduduk asli itulah yang memiliki hak yang lebih daripada orang asing. Kenapa? Penduduk setempat itulah yang membuat hukum, bukan orang asing. Jadi orang asing itu tergantung keberadaannya kepada orang setempat, dengan kata lain ya. Demikian juga dengan janda dan juga anak yatim, ya dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Nah, apakah ini masih terjadi? Wah, saya tidak mau sebutkan nama. Saya memiliki seorang saudara yang meninggal, suaminya meninggal, tidak memiliki keturunan dalam keluarga ini. Dan mereka menempati satu rumah warisan dari keluarga suaminya. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah suaminya meninggal? Ya, saudara saya yang sekarang menjadi janda ini, dia diusir oleh apa? Dia punya papa mantu dan mama mantu sudah meninggal ya, sudah meninggal. Yang ada tinggal apa? Kakak ipar. Ya, suaminya punya kakak. Lalu apa yang terjadi? Rumah yang bertahun-tahun yang mereka tinggali, rumah milik keluarga daripada sang suami, apa yang terjadi? Setelah suami daripada saudara saya ini meninggal, maka rumah itu diambil kembali oleh kakak daripada apa? Kakak ipar daripada saudara saya. Jadi saudara saya itu tidak memiliki kuasa apapun, dan kalau dibawa ke pengadilan sekalipun dia katakan, pengacara-pengacara di Indonesia katakan, ibu akan kalah. Ibu akan kalah karena ini adalah milik daripada apa? Milik daripada kakak ipar Anda, dengan kata lain. Apalagi tidak ada apa? Surat wasiat yang tertulis, yang ditulis oleh apa ya? Surat wasiat tidak ditulis oleh papa mantu dan mama mantu maupun suaminya yang apa? Suaminya yang meninggal. Jadi kalah dia, jadi harus keluar dari rumah tersebut. Jadi inilah sebabnya dikatakan sini ya, janda, anak yatim dan orang asing kadang-kadang tidak memiliki kekuatan hukum di pengadilan, tidak memiliki kekuatan hukum dari zaman dahulu, bahkan sampai zaman sekarang sekalipun di beberapa tempat di dunia ini. Tetapi kita lihat di sini pertama-tama sebelum diperintahkan untuk kita mengasihi mereka, membela hak mereka, Allah yang terlebih dahulu apa? Yang membela terlebih dahulu itu Allah yang Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang membela hak anak yatim, janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan apa? Dan makanan dan pakaian. Tuhan yang pertama-tama. Mazmur 146 kita sudah baca tadi ayat 9 katakan, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya mereka. Kenapa? Karena seringkali di hadapan manusia mereka itu jatuh terus, kalah terus. Tetapi setelah Tuhan menunjukkan apa yang Dia lakukan terhadap kelompok yang lemah, sekarang Tuhan meminta kita, saudara-saudari yang sudah menjadi anak-anak perjanjian Tuhan, yang sudah menjadi umat-umat perjanjian Tuhan, yang sudah menjadi umat sisa Tuhan, lakukanlah itu. Bela hak-hak mereka ya. Dan Anda mungkin pikir, wah tapi pendeta, itu kan bukan hukum yang terutama ya.
ini bukan hukum yang terutama yang harus kita ikuti ya untuk membela hak mereka ya kan, yang apa yang terutama ya. Mungkin kita bisa lihat ada yang berkata seperti itu ya. Matius 22 3-6 ada orang Farisi yang datang pada Yesus dan bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama? Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat?" Lalu apa? Apa jawab Yesus? Wah, Yesus langsung jawab di ayat berikutnya. Ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Wah, ini senang sekali. Senang sekali orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Farisi? Inilah yang mereka apa? Utamakan. Jadi mereka selalu ingin mengutamakan mengasihi Tuhan itu ya, hukum itu mereka ingat terus, mereka ingin selalu mengusahakan mencintai Tuhan dengan segala sesuatunya. Ada orang Farisi dalam perumpamaan Yesus masuk ke rumah ibadah. Dia bilang, "Tuhan, aku mengasihi Engkau. Semua aku berikan yang dapat aku berikan. Persepuluhan, bahkan biji-biji itu istilah rempah-rempah. Perpuluhan dari rempah-rempah sekalipun aku berikan kepadamu Tuhan. Karena aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku." Ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pak Perut, yang terutama, yang utama. Jadi kalau yang terutama dan yang pertama lainnya gimana tuh? Yang lain itu berarti optional kira-kira ya. Jadi tapi Yesus lanjut katakan ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi inilah sebabnya orang-orang Yahudi dan mungkin ada di antara kita bilang, yang penting kan pendeta kita mengasihi Tuhan. Itu yang utama, itu yang penting, itu yang paling penting. Itulah yang mutlak dan yang terutama mengasihi Allah. Kalau saya mengasihi sesama, itu mungkin pilihan aja ya pendeta ya. Kalau ada waktulah kita, kalau ada kesempatan, kalau lagi semangat-semangat, habis diberikan khotbah untuk mengasihi sesama, ya udahlah kita baik-baikan. Atau kita membantu orang yang perlu dibantu. Ya kalau ada waktu aja. Tapi yang untuk Tuhan itu, wah harus selalu kita mengutamakan Tuhan. Hati-hati ya. Hati-hati kalau kita membaca firman Tuhan. Kalau itu yang kita pikirkan, bahwa yang utama dan terutama itu hanya mengasihi Tuhan, lalu mengasihi sesama itu hanya pilihan, kalau lagi ada waktu, ada kesempatan, kalau udah kaya di Amerika, udah punya rumah, oke lah. Atau lagi semangat, ya barulah kita membantu yang perlu dibantu. Tapi coba kita lihat, hati-hati kalau kita berpikir seperti itu, karena kita akan jadi mungkin seperti orang Farisi yang pikir yang terutama dan yang pertama. Tapi ada satu hal di sini. Ada satu hal yang Yesus buat. Yesus buat, yang Yesus katakan, yang harus kita utamakan kalimat tersebut. Apa itu kalimatnya pendeta? Kasihlah, betul, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama. Seringkali kita nggak perhatikan kata yang sama dengan yang pertama. Yang sama, artinya sejajar, sama. Ya. Hukum kedua yang sama dengan yang pertama. Apanya yang sama? Yang sama adalah sama dalam apa? Itulah yang terutama dan yang pertama untuk dilakukan. Sejajar mereka, dengan kata lain. Sama-sama terutama, sama-sama pertama, karena ada kata yang apa ya? Yang sama itu. Itulah yang menyebabkan hukum yang kedua kepada sesama itu juga terutama dan sama-sama pertama. Jadi kok kenapa ada dibilang yang kedua? Kenapa ayat ini katakan pendeta dan pastilah sama dan hukum yang kedua? Kenapa ada kata yang kedua? Apa artinya yang kedua? Arti daripada yang kedua itu, perintah kedua itu dalam urutan disebutkan oleh Yesus. Ya, order of sequence disebutkannya itu di kedua. Ya. Kalau kita sebutkan, misalnya Allah Bapa, pertama kita sebutkan. Allah Anak kita sebutkan kedua. Allah Roh kita sebutkan ketiga. Apakah urutan mereka, kepentingannya mereka itu berbeda? Allah Bapa nomor 1 di atas, Yesus yang kedua, Roh Kudus yang ketiga. Dengan kata lain, mereka tidak sejajar dalam kedudukan mereka. Kita kalau kita katakan demikian, kita tidak percaya Trinitas ya. Tapi dikatakan second in sequence itu disebutkannya itu yang kedua. Tetapi bukan berarti kedua dalam kepentingannya mereka atau independent of the first atau berbeda atau sebagai satu pilihan. Ini dengan kata lain, pada saat Yesus katakan yang sama adalah bobotnya, kualitasnya itu bobot dan kualitasnya itu sama dengan hukum yang pertama.
Sama dengan hukum yang pertama. Dan pada kedua hukum inilah pentingnya, sama-sama pentingnya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tanpa adanya kasih kepada sesama dan kasih kepada Allah, nggak ada salib. Dengan kata lain, nggak ada keselamatan. Dengan kata lain ya, dengan kalau kita lihat salib tersebut ya. Dan bukan itu saja ya. Bukan itu saja. Kalau saya mau katakan ya, orang-orang di zaman Yesus atau setelah Yesus itu mengutamakan hukum yang pertama disebutkan mengasihi Allah itu, dan yang kedua mengasihi sesama itu jadi optional. Itu kemudian dicoba untuk difokuskan oleh penulis-penulis Alkitab. Perjanjian baru. Mereka sekarang ingin menyeimbangkan pemahaman orang-orang Yahudi, pemahaman orang Farisi di zaman Yesus yang hanya Allah saja yang diutamakan, sesama manusia itu yaitu kalau ada waktu dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah penekanan-penekanan yang dilakukan oleh para rasul kemudian bukan lagi kepada kasihlah sesama, kasihlah Allahmu ya. Betul, itu masih tetap harus kasih kepada Allah, itu harus ada. Tetapi sekarang untuk menyeimbangkan kesalahpahaman orang-orang Yahudi di zaman Yesus, maka rasul-rasul hanya menekankan justru, Anda tahu yang mana? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Misalnya Roma 13 ayat 9 sampai 10. Katakan, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, singular ya, firman ini singular, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, yang disebutkan di sini bukan kasihilah Allahmu, tidak disebutkan kasihilah Allahmu, hanya apa? Kasihilah sesamamu manusia. Dan dikatakan dalam bahasa Indonesia firman ini, tapi bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Bahasa Inggrisnya Romans 39:10 katakan, and whatever other command there may be are summoned up in this one command. Satu perintah, satu firman ini. Kata satu itu tidak ada dalam Alkitab bahasa Indonesia, tapi dari bahasa asli dan dari terjemahan Alkitab bahasa Inggris, dari bahasa aslinya ada kata apa? Satu, bukan dua. Di dalam kitab tadi kita sudah baca ya, itu Matius 22 bicara tentang dua hukum. Yang pertama dan terutama, yang kedua, walaupun ada kata yang sama, ini di dalam kitab Roma nggak ada lagi dibilang yang pertama itu, enggak. Tapi this one command ya, this one command itu adalah kan kegenapan hukum Taurat, dikatakan kegenapan hukum Taurat. Bukan lagi tentang mengasihi Allah. Sekali lagi, itu bukan berarti Allah jangan kita kasih ya. Bukan, tapi sekarang yang ditekankan, yang ingin ditekankan rasul-rasul, kasih sesama. Jangan itu. Jangan hanya pikir-pikir kasih kepada Allah, tapi sesama itu yang penting sekali. Inilah satu firman itu. Dan Roma 13 ini mungkin Anda pikir, wah pendeta ya, itu dalam kitab bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan nggak ada tuh pendeta. Oke. Mungkin dalam Roma ini tidak ditulis tentang satu firman, satu hukum. Tetapi di dalam Galatia 5 ayat 14 sampai 16. Ayat 14, tapi saya ingin kita baca sampai ayat 16 supaya Anda lihat nggak tertulis lagi tentang kasih kepada Allah ya. Kenapa? Karena ingin ditekankan kasih kepada sesama ya. Dan sekarang kita lihat ada kata satu firman itu yang muncul dalam Alkitab bahasa asli, Alkitab bahasa Inggris, dan Alkitab dalam bahasa Indonesia. Dikatakan apa? Seluruh, bayangkan ya, seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, sudah muncul dalam Alkitab bahasa Indonesia. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15, nggak disebut tentang Allah. Kasih ya, kenapa? Sudah dimengerti. Ya. Kasihlah. Kenapa? Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Kenapa? Karena ada yang katakan yang penting saya kasih Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Sesama saya nggak apa-apa kalau saya gigit-gigit sedikit di jemaat. Atau di tempat kerja atau apa. Yang penting saya mengasihi Tuhan. Itu yang paling penting. Ya. Kalau saya saling menghantam, saling membinasakan, ya nggak. Tapi Galatia, Rasul Paulus kata, hati-hati. Hati-hati. Ini yang penting, ini kasih kepada sesamamu. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa? Kita seringkali untuk menuruti keinginan daging, nggak seneng nih mau bantu-bantu orang, nanti saya rugi dong, nggak bisa saya beli iPhone yang terbaru kalau uangnya harus dibagi-bagi pada orang yang perlu. Aduh, rumah saya kalau harus ada yang sementara nginap, yang baru datang dari Indonesia, lalu nggak bisa ada tempat lain, aduh nanti kotor rumah saya.
Ini kan semuanya itu berpusat kepada saya kan. Saya nanti berkurang kemampuan saya. Saya nanti rumahnya jadi kotor. Itulah keinginan daging. Untuk mengalahkannya satu saja ya. Hiduplah oleh roh. Biarlah gantinya saya bilang, Tuhan aduh saya nggak mau nih rumah kotor, saya nggak mau uang berkurang dan lain sebagainya. Tapi mari apa yang Roh Kudus mau supaya kita lakukan. Itu yang pertama ya. Dan kalau itu menjadi pemikiran kita, maka kita akan mengikuti apa yang dikatakan dalam Galatia 5:14, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, bukan berarti Allah ini tidak lagi diungkapkan dalam suratan rasul-rasul setelah Yesus naik ke surga. Enggak ya. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21 katakan apa? Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tapi dia tidak mencintai sesamanya, ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Ya, jadi Tuhan sudah lakukan. Jadi kembali lagi, Tuhan sudah lakukan dan dia sudah memberikan perintahnya kepada kita. Kenapa Tuhan harus sudah lakukan? Ya, pertanyaan. Dan kenapa ini harus kita lakukan? Ya, karena inilah yang terbaik yang telah terjadi kepada Allah, begitu besar kasihnya sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Dia senang sekali mengasihi orang lain. Dia senang sekali karena itu memberikan apa ya? Memberikan kepenuhan daripada kealahan itu sendiri. Karakter yang penuh pada saat dia mengasihi yang lain. Dan kalau kita lihat, ya, saya nggak usah berbicara hanya dari segi Alkitabiah ya. Saya membaca artikel dari Huffington Post ya tentang 5 beneficial, 5 hal-hal side effect, efek-efek yang baik ya, yang berguna daripada kalau kita memiliki kebaikan ya, kebaikan kepada orang lain ya. Apa kira-kira efek sampingan? Kalau kita berbicara tentang efek sampingan, seringkali kita berpikir tentang, waduh ini kalau obat-obatan ini saya minum, obat ini efek sampingannya apa nih? Apakah efek-efek sampingan itu pada umumnya negatif ya? Tetapi justru di sini dikatakan melalui Dr. David Hamilton PhD ini ya. Saya nggak tahu kalau dia orang percaya, dia bukan orang percaya ini majalah, bukan majalah Kristen ya atau majalah Alkitab, enggak ya. Tapi ini orang dunia ini saudara yang memberikan laporannya dari hasil penyelidikan ilmiahnya. Dia katakan apa? Apa kira-kira efek sampingan daripada pada saat kita mengasihi sesama, kita berbuat baik kepada sesama kita. Yang pertama adalah bahwa itu kebaikan membawa kepada kita apa ya? Kepada kita satu kebahagiaan, sukacita ya. We feel good. Seberapa hebatnya pikiran otak kita itu merasa seperti bukan sesat ya, merasa enak. Nah, kalau Anda menggunakan morfin, saya nggak pernah coba, tapi jangan pernah kita coba dengan kata lain ya. Tapi ada on biochemical level menurut Dr. Hamilton, dia katakan hasil penelitikan bahwa itu seperti apa ya? Seperti kita menggunakan opioid atau dopamin ya, atau heroin ya. Dalam otak kita itu ada satu fungsi, yaitu level daripada dopamin di dalam otak kita itu akan meningkat pada saat kita menggunakan heroin. Maka orang makanya kecanduan ya, karena waduh enak untuk sementara, tapi begitu heroinnya hilang, wah dia harus cari lagi heroinnya, dan itu kecanduan ya. Tapi gantinya kecanduan untuk mendapatkan sesuatu yang enak melalui heroin, bagaimana kalau kita berbuat baik? Kenapa? Karena dopamin yang keluar dalam otak kita itu sama. Itu menyebabkan kita enak sekali ya kalau kita dapat membantu orang lain. Ada achievement ya. Dan bukan itu saja, bukan hanya otak kita yang jadi sehat, efek sampingannya bukannya otaknya hancur, tapi otak jadi sehat. Tapi apa? Hati kita ya. Ada perasaan dalam hati ya. Ya ada di sini hormon oksitoksin dalam brain dan lain sebagainya. Tapi kemudian itu saja, oksitoksin itu mengeluarkan nitric oxide dalam blood vessel ya, menyebabkan gantinya kita kalau kita makan makanan yang tidak sehat, blood vessel kita itu menjadi menyempit ya kalau makanan tidak sehat ya, dengan adanya lemak-lemak. Gimana caranya? Gantinya kita membuat apa? Minum obat-obat yang untuk menghilangkan lemak dan lain sebagainya. Bagaimana kita berbuat baik? Kenapa? Hati kita itu jadi lebih apa ya? Jantung kita itu jadi lebih sehat. Ya, jantung itu menjadi lebih sehat. Ya. Dan berikutnya yang ketiga, bagaimana perbuatan baik itu membantu kita? Yaitu
ada radikal proses yang menyebabkan radikal free itu muncul, dan inflamasi itu dapat apa? Dikurangi. Dengan kata lain, oksitoksin dan lain sebagainya ini menyebabkan kita tidak cepat tua. Ya, kalau kita berbuat baik, kita menjadi tidak cepat tua. Ya. Lalu apa saja? Kalau kita berbuat baik, gantinya kita balas dendam, gantinya kita marah-marahan dan lain sebagainya. Ya, kita berbuat kebaikan. Apa yang terjadi? Maka kita akan membuat hubungan yang tidak baik itu menjadi apa? Menjadi baik. Ya, menjadi yang baik. Tadinya mungkin marah-marahan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita orang yang marah, gantinya kita marah kembali kepada orang tersebut, tapi kita tetap kita tetap bersahabat dengan orang tersebut, ya, kita tetap bersahabat dengan, maka ada bonding, ya, ada bonding. Kita kadang-kadang ya, kalau orang marah kepada kita nggak usah kita nggak harus datang untuk kasih ayat-ayat Alkitab. Ya, seringkali kita pikir, wah itu untuk kita harus selesaikan masalah ini harus kasih orang datang secara khusus buat buka ayat Alkitab dan lain sebagainya, atau tanya, kira-kira apa yang dapat menyelesaikan masalah ini dan itu. Tapi kadang-kadang yang dapat kita lakukan adalah apa? Kita datang makan siang bersama, atau kita dapat berbicara sama-sama, berekreasi bersama-sama. Itu jauh lebih di mata orang kesehatan itu jauh lebih baik daripada kita hal-hal lainnya yang kita pikir akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita bersahabat menunjukkan kebaikan, itu adalah satu jalan untuk memecahkan masalah yang terbaik. Dan kalau kita lihat di zaman Alkitab dan di zaman kita saat ini mungkin ya, kalau ada masalah-masalah misalnya politik di Timur Tengah, perang antara satu negara dan lain sebagainya, lalu kemudian ada perdamaian, umumnya apa yang terjadi? Sesudah mereka menandatangani perdamaian, mereka makan bersama. Ya, mereka makan bersama. Jadi itulah, jadi kebaikan, perasaan untuk koneksi kepada satu lain itu kalau dapat kita miliki, kalau kita sudah bisa berkunjung satu dengan yang lain, bersahabat, kembali pada saat kita makan bersama. Dan yang kelima, efek sampingan yang kelima adalah bahwa kebaikan itu akan menjadi menular. Kebaikan itu menular. When we are kind, we inspire others to be kind. Ada di dekat kami sini ada Kiddie Camp namanya. Ada satu tulisan mereka buat bagus sekali ya. Kan kita sering dengar. You can be anything, you can be anything. Anda dapat menjadi apa saja yang Anda ingin. Kalau Anda pikirkan untuk jadi dokter, maka Anda akan jadi dokter. Yang penting Anda bekerja keras, belajar dan lain sebagainya. Dengan kata lain, you can be anything. Anda dapat menjadi apa saja. Anda bisa jadi dokter dan lain sebagainya. Dan di bawahnya ditulis, you can be anything. Di bawahnya ditulis, so be kind. Oleh sebab itu, jadilah orang yang orang yang baik, orang yang ramah, orang yang dapat melayani, mengasihi sesama, ya, dengan sama. Jadi, menurut pendidikan demi pendidikan seperti Psychology Today, ya, Practicing Acts of Kindness yang ditulis oleh Talia Steinberg, like most medical antidepressant. Kita seringkali depresi, waduh, kita depresi, kita nggak tahu minum obat lah supaya depresi saya hilang, supaya bisa tidur dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya kalau Anda ingin tidur yang lebih nyenyak, tidak memiliki depresi, menurut artikel ini katakan apa? Kindness stimulates the production of serotonin. Banyak orang yang sukar tidur ya, nggak setengah mati tidur, sukar untuk tidur. Mereka minum melatonin dan lain sebagainya. Itu melatonin itu mengandung serotonin sesungguhnya. Tapi gantinya kita minum obat. Gimana kalau kita coba berbuat kebaikan? Ya, berbuat kebaikan kepada orang lain. Apa yang terjadi? Ya, dikatakan kindness stimulates the production of serotonin, and this feel good chemical heal you wound, calms you down. Makanya orang kalau mau tidur kan mesti calm down ya, and makes you happy. Ya, itulah sebabnya Yesus sudah katakan ya, Yesus, aku memberikan perintah baru kepada kamu dalam Yohanes 13 ayat 13. Ini bukan perintah yang baru, ya, bukan perintah yang baru. Kenapa? Di kitab Ulangan kita sudah baca, kasihlah sesamamu, kasih Allahmu, kasih sesamamu, ya. Aku memberikan perintah baru pada kamu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Apanya yang baru? Apanya yang baru di sini yang Yesus katakan? Oh, saya sudah katakan kan tadi bahwa mengasihi sesama, mengasihi Allah itu sudah ada di dalam kitab Ulangan. Yang barunya di sini adalah contoh yang telah diberikan oleh anak Allah sendiri. Kalau anak Allah sendiri yang dari dari maha tinggi, dari surga telah datang merendahkan diri.
Ya, telah datang merendahkan diri untuk apa? Untuk dianiaya, untuk diludah, untuk mati bagi kita karena dia mengasihi kita. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita kalau orang yang apa ya menghina kita, mencerca kita, siapa siapa ngana ini? Siapa kamu itu? Nggak tahu awak ini siapa? Nah, seringkali begitu seperti begitu ya. Karena dalam ego kita siapa kamu, siapa saya? Tetapi Yesus katakan apa? Mencintai sesama, mengasihi sama itu contohnya itu aku, Yesus. Yesus katakan ya. Contohnya itu aku. Waktu dia diludah, dia tidak balas meludah, disiksa dia tidak balas menyiksa, bahkan dia disiksa, diludah, mati supaya saudara dan saya yang seharusnya mati apa-apa ya, kita memperoleh keselamatan. Itulah sebabnya ya, apalah yang dapat kita mau banggakan dalam kehidupan ini? Apakah kepintaran kita, kekuatan kita, kekayaan kita? Tidak ada artinya. Kenapa? Ini yang paling kaya di seluruh jagat raya, anak Allah telah mati, datang menderita karena dia mengasihi sesama. Kiranya contoh Yesus ini dapat menjadi peringatan kembali kepada saudara dan saya untuk mengasihi sesama. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan seperti biasa, ya kita dapat berdiskusikan atau ditambahkan. Silakan. Ada kira-kira tambahan pertanyaan sehubungan pelajaran kita? Silakan. Oh, Papi sedikit boleh? Ya, silakan, Pi. Mungkin Stephen tahu, sejak kami melayani pekerjaan Tuhan, di rumah kami ini penuh dengan tamu-tamu. Amin. Ya. Ada 4 orang, 5 orang cari kerja, tinggal di rumah bertahun-tahun, sampai kawin pun dari rumah. Tetapi itu yang menyenangkan, menggembirakan. Kami senang di dalam melayani. Dan ini yang kami alami. Kami juga di Amerika ini, kami ke Indonesia, ada orang satu keluarga tinggal di rumah kami 1 bulan. Tidak apa-apa, tidak bayar, tidak apa-apa. Sangat menyenangkan melayani orang. Amin. Amin. Anak. Thank you. Saya dapat aminkan dan saksikan. Kenapa ya? Karena dari kecil itu saya ingat, waduh harus tidur satu kamar dengan banyak orang lainnya ya. Banyak orang lainnya. Jadi ya saya alami itu dia. Ya, terima kasih. Om Ren, silakan Om Ren. Ada yang mau disampaikan? Ya, memang ini luar biasa ya kayak pelajarannya. Dan Papi juga mungkin alami hal yang sama dengan kita. Kalau kita pergi mengunjungi jemaat-jemaat di Minahasa atau di Manado, saya satu kali sudah di mimbar, belum menaik mimbar, ketua jemaat bilang, pendeta, boleh minta kunci mobil. Kenapa? Mau kasih pindah? Enggak, pendeta. Ada mau bawa muat sedikit. Ini hari Sabat. Oh, orang susah dia dari kemarin Jumat. Ya. Periksa itu orang-orang sederhana saja di kampung. Bukan orang kaya. Ada juga orang kaya yang baik hati. Dan sesuai dengan penelitian dari Barna Group, bahwa persembahan yang paling banyak diberikan oleh orang miskin. Orang kaya yang sebenarnya memberikan dan terlalu banyak. Berikan juga. Tapi orang miskin yang merasakan. Nah, satu kali kami lewat juga di Tumpaso. Pagi-pagi dengan Ibu Solya, ada keluarga-keluarga duduk di dekat. Di pagi-pagi ya, duduk-duduk bercerita. Ini belum masak apa, duduk di depan. Pendeta singgah singgah. Dia mampir. Sudah nanti lain kali. Jadi bulan depan kami lewat lagi. Pendeta singgah Saya bilang sama Mami, turun singgah. Persis mobil masuk di halaman, menghilang semua dari depan. Sisa bapaknya saja. Kami sementara bercerita, sudah dengar ayam dicekek di belakang, sudah dipotong. Waduh, kita pikir, orang-orang yang tiap hari bekerja untuk nafkah, ya, ketua jemaat, biar cuma kami punya kemenakan, biar cuma dia cuma dengan ojek, tapi ketua jemaat di sana tiap kali Sabat dia mesti kasih makan tamu. Jadi kita lihat di sini bahwa umat-umat Tuhan yang berkekurangan itu bukan berarti mereka punya kasih lebih besar dari orang kaya, tapi pada pengalamannya mereka rasa berkekurangan dan bersyukur ada lawatan-lawatan datang sama mereka.
Terima kasih pendeta. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Om Rey. Baik, ada lagi dari saudara lainnya? Silakan Ibu Debbie. Baik, pelajaran yang penuh tantangan dalam kehidupan hari-hari. Kita siapa manusia yang tidak rindu berbuat baik? Ya. Pasti semua rindu berbuat baik. Nah, pertanyaan saya pendeta, kadang-kadang ada orang istilahnya bebal. Bebal, kalau saya tidak salah ada ayat di Alkitab, jauhilah orang yang bebal. Jadi bebal arti kata selalu minta diberi, minta dikasihani, dan minta segala sesuatu. Kita sudah berusaha contoh. Tetapi kira-kira namanya manusia berdosa, kadang-kadang kesabaran itu tidak ada lagi. Nah, kalau kita orang yang mampu, orang yang kaya lah istilahnya, orang kaya kalau sudah memberi banyak itu wajar. Pasti itu wajar, pasti memberi. Kalau dia sudah kaya yang tidak mau memberi itu udah keterlaluan. Tapi kalau orang yang tidak punya lalu udah selalu menolong, selalu memberi, itulah suatu perbuatan yang baik, ya kan? Tapi bagaimana dengan orang yang bebal ini pendeta? Pertanyaan saya, istilahnya kadang-kadang kita mau marah, jadi akhirnya kedongkolan diri sendiri juga muncul. Kesabaran itu akhirnya hilang juga. Lama-lama kita jadi berdosa. Kira-kira ada apa yang kita harus perbuat sama orang ini? Kasihani juga sudah ya itu. Mungkin itu kali pertanyaan saya pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di dalam Alkitab tentu saja ada kualifikasi yang telah diberikan. Contohnya misalnya kita bicara tadi tentang 3 kelompok yang lemah, anak yatim, ya janda dan juga orang asing ya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab saya pernah bahas waktu lalu orang asing di zaman Alkitab itu bukan berarti orang asing yang turis yang datang dari satu tempat ke tempat yang lain mau jalan-jalan kita hanya cuman kasih begitu, tapi konsep orang asing di dalam Alkitab itu adalah seperti misalnya Naomi dan keluarganya ada kelaparan di tanah perjanjian, lalu mereka pergi ke mana? Ke tempat lain. Atau seperti Abraham. Jadi ada begitu banyak orang-orang asing di zaman Alkitab itu adalah orang-orang yang oleh sebab ada musibah di tempat mereka dan mereka pindah dan keluar untuk sementara supaya mereka bisa bertahan hidup. Ya, bukan untuk mencari keuntungan dengan arti menyusahkan orang lain, hanya supaya mereka dapat bertahan hidup. Itulah salah kualifikasi yang telah dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, contohnya juga kemudian janda misalnya. Di dalam Alkitab juga berbicara tentang di perjanjian baru berbicara ada juga janda yang dalam tanda kutip kaya, janda yang kaya, dan pada mereka tentunya tidak harus dibantu. Dengan kata lain, poin di sini adalah Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada umat-umatnya seperti dia melihat mana yang betul-betul membutuhkan. Dia dapat melihat, dan kita juga diminta untuk dapat memperoleh kekuatan dari Roh Kudus untuk melihat mana yang membutuhkan gantinya. Mungkin ada orang-orang yang cuma mau ambil kesempatan dan lain sebagainya, atau dalam tanda kutip mungkin seperti bebal ya, mencari keuntungan sendiri tapi dengan cara-cara yang salah dan lain sebagainya. Jadi kita harus memiliki kebijaksanaan untuk melihat kualifikasi apa yang dapat di Roh Kudus berikan, sehingga itulah akan membantu yang membutuhkan ya. Dan kita ingat waktu lalu saya sudah membuat pelajaran, ada hal-hal yang harus kita pikul sendiri. Ada tanggungan yang harus kita pikul sendiri. Kebutuhan sehari-hari kita harus bekerja, harus rajin seperti semut dan lain sebagainya. Itu adalah tanggungan yang harus kita pikul sendiri. Tetapi ada juga pada saat bersamaan di ayat yang sama, saat ini hilang ayatnya dalam pikiran saya. Tapi waktu lalu saya pernah bahas, ada tanggungan yang masing-masing harus pikul, tetapi ada beban yang harus dipikul bersama. Artinya beban dipikul bersama, misalnya ada musibah-musibah yang sedang terjadi, yang mana itu bukan sesuatu hal yang dapat dipegang, artinya yang harus di beban yang tidak setiap hari harus dipikul, tapi sesuatu yang tiba-tiba terjadi, ada kedukaan, kehilangan pekerjaan,
atau pada saat baru diceraikan atau kematian dan lain sebagainya, itu orang-orang yang menanggung beban, ya. Jadi pada saat kita beban itu, waktu lalu saya berikan contoh adalah seperti batu. Beban batu itu harus kita pikul bersama. Orang-orang yang dalam keadaan duka dan kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, itu harus kita pikul bersama. Dalam keadaan sakit, ya kita harus pikul bersama. Tapi pada saat yang bersamaan adalah setelah beban itu hilang misalnya, maka ada tanggungan-tanggungan. Jadi gantinya kita pikul batu yang besar bersama, sekarang ransel-ransel atau napsak-napsak yang harus kita pikul masing-masing, kita harus pikul dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi itulah kita harus membedakan mana yang beban, mana yang mana yang tanggungan, dan berikutnya mana yang bebal, mana yang betul-betul membutuhkan, ya, mana yang membutuhkan. Dan kita jangan membiarkan orang juga, terus terang saja ada orang yang menina-bobokkan anggota keluarga mereka, misalnya tidak semua, 1-2 dari Amerika, wah dikirim semuanya ke Indonesia untuk anak-anak, dan anak-anaknya akhirnya gantinya jadi orang udah terbiasa dinina-bobokkan dengan bantuan orang tua yang kirim dari Amerika, dan akhirnya itu tidak membantu. Kenapa? Karena anak-anak yang dimanapun itu harus diajar untuk memikul tanggungannya masing-masing, ya, tanggungannya masing-masing. Jadi inilah poinnya. Jadi marilah kita memiliki kebijaksanaan agar supaya kita tidak membiarkan orang dalam kebebalannya. Marilah kita memiliki disiplin. Tuhan saja mendisiplin anak-anaknya. Tuhan katakan dalam kitab Ibrani. Mari kita juga melihat dengan kekuatan Roh Kudus untuk melihat mana yang dapat kita bantu, yang sesungguhnya membutuhkan, atau yang hanya mau justru akan menina-bobokkan mereka dan tidak membantu mereka dalam pertumbuhan kehidupan mereka ataupun pertumbuhan kerohanian mereka. Kiranya ini dapat, mudah-mudahan dapat membantu pertanyaan daripada Ibu Debbie, atau mungkin yang lainnya dapat membantu saya, Saudari Esther mungkin, atau Bapak Ibu Simatupang dapat membantu menjawab kepada Ibu Debbie. Ya, jika tidak, ya mungkin kita dari ya, oke, dari Esther tidak ada lagi. Baik, Dek, mungkin ada tambahan dari live stream, silakan, Dek. Ada pertanyaan atau tambahan dari live stream? Tidak ada tambahan, pendeta, dari live stream. Oke. Jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu bagian doa kita, ya. Kita setiap malam hampir sepanjang 1 tahun lebih ini, kita selalu mendoakan Bapak Johan Tambuwun, ya. Kita selalu mendoakan beliau, Bapak Johan Tambuwun, tapi kemarin hari Sabat malam waktu Amerika, kita mendapatkan kabar yang mungkin secara manusia kita bilang, oh Tuhan, kenapa ya? Kenapa? Karena Tuhan sudah izinkan dia sudah beristirahat. Tetapi sekali lagi saya percaya, saya belum berbicara dengan keluarga, tapi saya percaya keluarga telah mendapat kekuatan saat dalam perjalanan sisa-sisa kehidupan Bapak Johan Tambuwun, dan mungkin kalau ada mungkin kesaksian dari Ibu Olga, ya. Tapi saya berdoa kiranya keluarga bukan hanya telah mendapatkan, tapi akan terus mendapatkan kekuatan dari surga untuk menghadapi kedukaan, ya, Tante Din yang berduka demikian anggota keluarganya. Ya, kiranya kekuatan dari surga dapat menjadi bagian keluarga yang berduka. Bagaimana Olga? Mungkin ada yang mau disampaikan? Jika ada, silakan. Oke. Enggak ada, pendeta, cuma doakan ya. Doakan. Teristimewa anaknya yang di Filipina enggak bisa pulang. Oh, oke. Ya, anak, ya. Ya, oke. Anak yang di Filipina, ya. Boleh tahu namanya? Tia Tambuwun. Oke. Kita doakan secara khusus. Baik. Ada lagi yang lainnya? Kita puji Tuhan, Ibu Ice sudah bersama-sama dengan kita. Ya, kita doakan terus. Waktu lalu Ibu Ice juga, ya, bukan hanya Ronald, tapi juga Ibu Ice. Untuk saya dengar ada sedikit terganggu kesehatannya, tapi puji Tuhan malam ini bisa bersama-sama. Baik, jika ada lagi yang lainnya, kita bersyukur keluarga Simatupang telah dapat berbakti kembali bersama-sama setelah liburan mereka. Ya, demikian juga saudara-saudari lain. Bagaimana dengan keluarga lelaki? Bagaimana Ibu Ibu Elias Lapian? Pendeta masih perlu mau didoakan, pendeta. Minta didoakan terus. Terima kasih. Ya. Jika tidak ada lagi dari Zoom, dari live stream, silakan, Dek. Dari Ibu
Tuce Panek, tolong doakan Vivi Tumarere yang sedang menjalani operasi pendeta sekarang. Vivi Tomarere. Vivi Tumarere. Vivi Tomarere. Operasi ya, Dek ya? Iya, ada operasi tumor pendeta. Oke. Yang sekarang ada di Filipina. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Dan juga dari keluarga Evi Angelo, katanya tolong doakan Geraldine Ocampo yang sedang sakit di Kolombia, pendeta. Dan juga Angelina Vega, teman dari keluarga Evi Angelo. Mereka berdua sedang sakit, jadi tolong didoakan. Angelina Vega ya. Angelina Vega dan Geraldine Ocampo. Oke, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini, waktu Amerika pagi, waktu Indonesia sore, waktu California dan Washington State. Kami bersyukur Tuhan karena kesempatan yang indah kembali kami dapat dikumpulkan untuk mempelajari firman-Mu, untuk dapat dikuatkan dari apa yang Engkau kehendaki dapat terjadi dalam kehidupan kami. Sesuatu bukan hanya apa yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan, tetapi Engkau sendiri telah melakukannya Tuhan. Dan apabila kami juga melakukannya, bukan hanya kami dapat memenuhi kehendak-Mu, kami yang menyatakan kasih kami kepadamu, bukan hanya dapat mengasihi sesama kami, tetapi pada saat kami mengasihi sesama kami pun, sekalipun memiliki kebaikan kepada mereka, maka itu dapat memberikan hasil yang terbaik juga yang dapat terjadi bagi kesehatan tubuh kami sekalipun. Dan juga tentu saja kekuatan kerohanian kami. Biarlah kami semua Tuhan, gantinya kami hanya melihat kesombongan, keangkuhan kehidupan ini, melihat diri kami dengan segala keinginan duniawi kami, seperti untuk direcognize atau untuk diakui oleh manusia dan lain sebagainya. Kami akan terus memandang Yesus yang harus menderita, tetapi menerima semua, agar supaya keselamatan itu dapat menjadi bagian kami semua. Biarlah kami dapat selalu belajar Tuhan untuk memiliki kerendahan hati, dapat selalu datang menghadap kehadirat-Mu dan melihat bahwa pusat kehidupan itu, pusat kehidupan kami itu bukanlah diri kami, perasaan kami, tetapi pusat kehidupan kami adalah Engkau yang harus kami puji dan sembah, dan kami harus selalu bersama-sama bersahabat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kabaran yang indah ini, kabaran yang telah kami semua terima. Kami bersyukur karena orang-orang tua kami, Papi, Mami, Om Ren, Tante Evelyn telah dapat berbakti bersama-sama pada saat ini, bersama juga dengan keluarga Simatupang yang sudah kembali dari liburan mereka. Kami bersyukur Tuhan, juga bersama-sama dengan keluarga-keluarga lainnya. Kami melihat Ibu Ice Erna yang sudah dapat berbakti bersama-sama, dan kami berdoa kiranya kesehatan dapat terus menjadi bagiannya. Demikian juga dengan Ronald Walian Tuhan. Kami bersama-sama juga berbakti dengan Ibu Montang, dengan Ibu keluarga Mangwal. Kami berbakti bersama-sama dengan Ibu Shane Laloan, Saudari Debbie Talumepa, dan keluarga Talumepa juga, keluarga Titioka, Saudari Esther Taniwel. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang indah juga bersama-sama dengan Saudari Lucy, Tante Yulin, dan saudara-saudari kami lain yang mungkin hamba tidak sempat lihat, tidak sempat sebutkan juga satu persatu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya kekuatan ini yang telah menjadi bagian kami semua, bukan hanya di Jemaat Fisdak yang selalu berbakti ya. Kami juga bersyukur dapat bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada dari mana saja, dari Amerika Serikat maupun dari Malaysia, dari Eropa, yang ada juga dari di Eropa, khususnya di Belanda, seperti Ibu Siska Martin dan saudara-saudari kami lainnya. Kami berdoa kiranya kami selalu dikuatkan Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kepada mereka yang berada dalam keadaan sakit ataupun berduka pada saat ini. Keluarga Bapak Johan Tambun yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Kami berdoa bagi kesembuhannya, tapi kami percaya Tuhan mengetahui yang terbaik. Tuhan akan telah memberikan kepadanya istirahat sementara di dalam Tuhan. Semua perbuatan baiknya telah menjadi satu pelajaran yang bagi kami untuk kami ikuti. Biarlah ini semua Tuhan dapat menjadi satu kekuatan bagi keluarga yang berduka, bagi Tante Din, semua anak-anak dan cucu-cucu Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi Tia Tambuwun yang tidak dapat kembali ke Indonesia oleh sebab pandemik yang masih merajalela saat ini. Tapi kami berdoa kiranya jika ada jalan keluar bagi Tia untuk kembali ke Indonesia, biarlah Tuhan membuka jalan tersebut. Tapi jika tidak, kiranya kekuatan yang pasti dari surga akan selalu menjadi bagiannya. Kami juga terus berdoa bagi
bagi saudara-saudari yang kami kasih dalam keadaan sakit. Kami ingin berdoa bagi saudari Jane Rononuwo, Tuhan, di Philadelphia. Pada saat ini tetap bergumul dengan kesehatannya. Kami berdoa, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada Jane. Biarlah dia mengetahui bahwa umat-umat Tuhan yang ada di mana saja selalu mendoakan semua kebutuhan Jane, entah kebutuhan untuk transfus, hal-hal yang dibutuhkan untuk kesehatannya, dan juga kebutuhan-kebutuhan finansial dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan membantu memberikan jalan keluar yang pasti dari surga. Dan terlebih daripada itu, satu kekuatan bahwa Tuhan selalu menyertai Jane. Kami juga terus berdoa bagi ibu atau mama daripada saudari Susan Silvatika Lim, Tuhan. Kami berdoa kiranya kesembuhan daripada ibu ini akan selalu menjadi bagian, sehingga ini bukan hanya menjadi satu sukacita bagi Ibu Susan, Bapak Gunawan, dan keluarga, tapi menjadi bagian kami semua. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya, Tuhan, yang dalam keadaan proses penyembuhan. Kami terus berdoa bagi Ibu Ice Tobing. Kami terus juga berdoa bagi Ibu Elias Lapian, Tuhan, yang pada waktu lalu mengalami kecelakaan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan yang pasti dari surga. Kami terus berdoa bagi Tante Ruth. Kami terus berdoa bagi saudari Carol Roring, saudara Roni Ngangi juga, Tuhan. Kami terus berdoa bagi Tante Since Pua. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya seperti saudara Alden, Tuhan. Kami berdoa kiranya kekuatan dari surga selalu menjadi bagian mereka. Tante Yeni Poluan, dan semua yang sudah juga memiliki masalah-masalah kesehatan yang mungkin tidak sempat juga hamba sebutkan saat ini. Kami juga terus berdoa bagi permohonan doa bagi saudari Vivi Tomarere yang akan menjalani operasi tumor atau dalam proses rehabilitasinya. Kami berdoa kiranya ini dapat menjadi bagian saudari Vivi Tomarere. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat daripada saudari Evi dan saudara Angel, bagi saudari Geraldine Ocampo yang ada di dalam keadaan sakit di Kolombia. Kami berdoa, Tuhan, kiranya dengan kesehatan, kekuatan yang dapat Tuhan berikan, bukan hanya keluarga besar Ocampo yang berbahagia, dan juga Evi dan Angel, tapi kami semua. Demikian juga dengan Angelina Vega yang dalam keadaan sakit. Hamba-Mu ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, khususnya juga dari Jemaat Fisdak yang selalu berbakti dari waktu ke waktu, bagi keluarga besar Tilaar, keluarga besar lelaki, bagi Om Yan, Tante Sin. Kami berdoa bagi Eti Sumanti juga, Tuhan. Kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagiannya. Saudari Ceci, dengan James, dan yang ada di Indonesia, Joel yang ada di sini. Kami berdoa untuk semua umat-umat Tuhan ini. Yang jika tidak ada lain yang mungkin hadir, tapi hamba tidak sempat sebutkan, Tuhan, Engkau mengetahui mereka semua. Engkau mengetahui umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu juga ingin secara khusus berdoa bagi anak-anak muda kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Sherin Sihotang, Tuhan. Tuhan, kiranya naungan kasih surga akan selalu menjadi bagian Sherin. Tuhan menjaga dia dari penyakit atau mara bahaya atau hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi. Tapi Tuhan memberikan perlindungan-Mu dan juga rancangan-rancangan surga bagi masa depan Sherin. Kiranya itu dapat berlaku, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun kehidupannya. Hamba-Mu juga berdoa bagi saudara Matthew Rumbai, Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam rencana-rencana pendidikan atau hal-hal lainnya, bisnis yang dapat dia juga lakukan. Tuhan memberkati Matthew, khususnya juga dalam kerinduannya untuk melayani Tuhan dengan segala sesuatu yang dapat Tuhan berikan kepadanya untuk dia lakukan. Kiranya Tuhan memberkati Matthew Rumbai, Tuhan. Biarlah dia akan selalu dekat. Tuhan akan juga berikan kedekatan bukan hanya kepada Engkau, Tuhan, tapi juga keluarga yang ada di Indonesia, di mana saja. Kiranya Tuhan akan selalu menjadi kekuatan bagi keluarga ini. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi keluarga daripada Om Jamie dan Tante Reni dan Kristi, penyertaan surga kiranya terus menjadi bagian mereka. Urusan-urusan yang ada di Indonesia, Tuhan akan terus membantu mereka. Jalan keluar dari surga akan menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga Pendeta Muda Tulus, Nenggolan, dan Saudari Iin, kiranya mereka semakin kuat. Mereka akan semakin bertumbuh dalam pelayanan mereka kepada-Mu, Tuhan. Tuhan akan membantu mereka. Kiranya kekuatan demi kekuatan akan selalu menjadi bagian pelayanan mereka, menjadi bagian keluarga mereka, keluarga besar Nenggolan yang ada di Indonesia, dan juga dapat menjadi bagian Ibu Pendeta Sains Solar yang ada di Indonesia. Terima kasih, Tuhan. Dan begitu banyak lagi nama-nama yang hamba ingin sebutkan, tapi mungkin tidak sempat lagi sebutkan saat ini. Tapi hamba ingin berdoa, Tuhan, bagi semua yang sudah hadir, yang saat ini masih berdoa bersama-sama. Engkau mengetahui siapa mereka. Berkatilah mereka. Damai surga kiranya menjadi bagian mereka, Tuhan. Penyertaan dan berkat akan selalu berlimpah. Sehingga umat-umat Tuhan yang sudah menerima berkat dari acara ibadah ini juga dapat menyalurkan berkat tersebut
tersebut kepada sesama mereka. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan, yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu besok. Sambungan dari pembahasan kita ya, cukup menarik. Kita akan membahas sedikit tentang nativisme dan lain sebagainya ya. Kiranya kita dapat bertemu kembali, dan jika ini telah menjadi berkat, mari kita bagikan kepada orang-orang lain. Tuhan memberkati, stay safe, stay healthy. Sampai bertemu besok di waktu yang sama.